Oke, Vixion 4 silinder kita tes jalan yuk. Ini udah selesai semua. Nanti aja gue teranginnya mengenai Vixion 4 silinder ini. Sekarang kita tes jalan dulu supaya kalian senang lah, kalian senang gitu, happy gitu ngedengar suaranya, ngelihat motor ini test ride ya. Kita tes ride aja. Bener-bener posisinya ngerunduk cafe racer. Oke, ini suara lamsamnya. Kalau buat harian gue nyerah, sumpah. Menang koplingnya enteng karena gue pakai Nako 1. Tapi suspensinya enak ya. Walaupun style racing gini, suspensinya oke nih. Ya kalau untuk harian, sumpah di sini berasa. Ya salah sendiri kenapa bikinnya cafe racer. Tapi untuk style oke. Cuman ada beberapa settingan mesin yang memang harus disetting lagi. Gue ngerasa ada kekurangan di mesin ini gitu. Gak tahu apanya, karena gue nggak ahli untuk mesin moge seperti ini. Mungkin customer nanti harus setting di tempat moge. Bawa 1000 cc di jalanan GDC mah nggak asik, nggak bisa narik. Dikit-dikit putar balik, dikit-dikit orang lawan arah. Jadi nggak cocok buat test ride di sini, harusnya di sirkuit Mandalika. Tapi nggak apa-apa lah, pegel ya, habis. Gue ceritain sejenak aja yuk mengenai motor ini. Ini dia Vixion 4 silinder ya. Udah selesai. Memang agak lama proses produksinya karena ada beberapa problem ketika mengerjakan motor ini. Problemnya dari mulai bodywork sampai dengan wiringnya dan spare partnya bikin kita PR. Gue jelasin satu persatu ya. Kalau untuk bodywork sebenarnya pengerjaannya sederhana, cuman spakbor depan, cover headlamp, tangki yang segede gaban gini kayak kunang-kunang undur-undur gitu. Terus body belakang ini, body belakang dan juga plat jok. Kemudian kita juga bikinin sasis. I shouldn't have spoke, 'cause you didn't feel the same way about me, and it's eating me alive all of the time. So I'd rather keep my distance from you. You don't gotta lie to me to get through. Push and pull me off into the deep end, and let's pretend that nothing ever happened on that. Nah, problemnya ketika mengerjakan motor ini ada di bagian bawahnya, karena ini kan udah di clean area ya, jadi beberapa komponen itu harus masuk di bagian sini. Ternyata di bagian sini gue salah prediksi. Kenapa? Karena gue mempergunakan suspensi monosok dari Ducati, dimana posisinya nggak tegak lurus seperti ini dan nggak posisi tengah tapi agak ke kiri. Akhirnya gue harus bikinin dudukan baru. Nah, ketika bikinin dudukan baru, sasisnya dari R1 ini Vixion ini adalah aluminium, jadi welding prosesnya juga lumayan effort gitu. Tangkinya R1 nih agak susah banget, pakai banget nih, soalnya injeksinya full pumpnya gede, sama ini bagiannya coak gede nih. Buat ruang shock oklin, shocknya lumayan ganggu tuh, gede banget. Ntar kalau lu lihat motornya, shocknya lumayan nongol, jadi dudukannya kita rubah-rubah lagi, disesuaiin dan dipastikan. Itulah pokoknya. Jadi banyak banget kendala. Nah, ketika udah selesai pun, karena ini motornya udah bisa dibilang bukan motor yang brand new, tapi agak tua, banyak komponen-komponen yang ketika dibongkar jadi masalah. Misalnya kayak fuel pumpnya sempat bocor. Bukan dari tangkinya, tapi fuel pumpnya yang leaking gitu. Nah, itu kita harus servis dulu. Dan banyak hal ngerjain motor ini nggak bisa satu titik
pekerjaannya. Misalnya fuel pumpnya gue harus cari dulu orang yang buat ngerjainnya. Terus speedometer juga kemarin error. Banyak banget. Jadi PR banget lah. Untuk kaki-kaki belakang motor ini, gue mempergunakan customer-nya beli dari limbahan Ducati. Jadi Pro Arm seperti ini, dengan suspensinya Öhlins yang posisinya ada di kiri. Tengah tapi kiri gitu ya, monosok tapi kiri. PR sebenarnya ngerjainnya. Nah tapi alhamdulillahnya udah kepasang dengan sempurna. Gak ada problem apapun, suspensinya main dengan baik, konstruksinya baik, segala macam. Tinggal memang bannya. Kalau teman-teman lihat ban ini belum diganti karena customer bilang mau ganti sendiri dengan ukuran yang sama seperti itu. Jadi kalau pakai ban ini buat nikung-nikung kurang enak. Kayak tadi gue ngerasa nikung kanan kok nggak enak. Gue pikir suspensinya, ternyata adalah bannya. Kalau kita lihat agak persegi ya bannya ya, karena bannya belum diganti. Nih, lihat nggak? Agak persegi. Jadi ketika mau rebah kanan dia agak gitu. Ini sangat berasa loh. And I've been chilling, watching the ocean with you. Baby up with a slow motion crew. And we up in our clouds when people change. Nah untuk sasisnya kita bikin model Cremona Realis gitu. Jadi saling tunjang, model ala-ala Ducati, dan versinya knockdown. Ada bautnya. Dan gue bikin di sini kosong, dan nice and clean kosong seperti itu. Untuk suspensinya ini copotan. Gue juga kurang paham copotan dari motor apa. Yang jelas motor sport juga. Untuk kalipernya dan velgnya bawaan dari copotannya, yaitu menggunakan Brembo radial kiri dan kanan 8 port. Terus atasnya kita pakai Brembo RCS dan koplingnya kita pakai Acro 1. Untuk cakramnya full floating, cuman sebelah kanan masih agak kurang enak full floatingnya, mungkin karena udah lama ya. Dan bannya pakai ban Michelin. Ini juga ban bukan ban baru gitu. Jadi bannya masih ban second. Kurang lebih seperti itu pengerjaannya. Dan untuk detail-detailnya seperti apa yang kita pakai, ini dia. Ya, motor ini adalah Yamaha R1 atau bisa kita plesetin menjadi Vixian 4 silinder. Motor ini masuk ke Street Art Custom dengan kondisi yang sudah termodifikasi cafe racer. Tapi kita bukan hanya meremodifikasi, tapi ngerubah total konsep dari motor ini. Yang tadinya cafe racer pakai Hornet standar, kita bikin ala-ala urban dengan style tempelan Ducati. Untuk suspensi depan mempergunakan suspensi upside down copotan dari limbah moge. Begitu juga dengan swing arm belakang dan suspensi belakangnya. Headlamp depan mempergunakan headlamp Demaker. Speedometer masih mempergunakan speedometer original dari Yamaha R1. Untuk master rem kita mempergunakan Brembo RCS 19. Dan juga untuk koplingnya kita mempergunakan kopling Acro 1 supaya tarikan koplingnya makin enteng. Untuk spion mempergunakan spion bar and mirror. Sennya mempergunakan sen jalu. Untuk stop lamp belakang mempergunakan stop lamp 3-in-1 LED dari CBR 600. Dan semua part motor ini, nggak semua sih, tapi kalian bisa mendapatkannya di Instagram @SACMotorcycle dan SAC Product. Aduh, pegel. Pegel coy. Ya udah. Oke, ini aja cerita dari modifikasi Vixian 4 silinder kita kali ini. Buat kalian pemilik Vixian, bisa kalian bikin kayak gini ya, silindernya jadi 4 gitu. Caranya adalah rajin-rajin menabung dan berdoa. Amin. Semoga kalian bisa memodifikasi motor sesuai dengan keinginan kalian. Dukung terus modifikasi di Indonesia. Jangan pernah buang sampah sembarangan. Jauhi narkoba serta pornografi. Dan jangan pernah duduk di toilet jongkok. Gua Rendra Perkasa.
Bye-bye. You hurt me, you did, several times. It hurts to admit that we're no different. I find it hard to commit, but you don't even try. Still I'm better with than without you. Oh, I'm on it, I want it, but why do you seem to call in your eyes? I can't tell if you're here or you're out there. Do you wanna be out there? You don't need to be Prince Charming to me. I just need this to be real. I don't need no fairy tale. You don't need a killer, dragon for